Hai semuanya, pernahkah kamu merasa saat sedang menghadapi masalah, rasanya semuanya jadi 10 kali lipat lebih berat dan menekan dibandingkan kalau cuma melihat orang lain mengalaminya? Itulah yang sering disebut sebagai badai selalu terasa lebih keras dari dalam. Ini bukan cuma perasaan subjektif belaka, tapi ada banyak alasan psikologis, emosional, bahkan kadang-kadang fisik yang bikin kita jadi lebih sensitif dan kewalahan ketika badai itu menimpa diri kita sendiri. Coba bayangkan, kamu melihat tetangga sedang renovasi rumah dan banyak debu serta suara bising. Mungkin kamu merasa terganggu, tapi gangguannya tidak seberat ketika kamu sendiri yang rumahnya sedang direnovasi, dengan semua barang berantakan, debu di mana-mana, dan kebutuhan untuk makan di luar setiap hari. Begitulah kira-kira perbedaannya. Ketika kita berada di dalam sebuah masalah, entah itu masalah keuangan, konflik keluarga, penyakit, atau tekanan pekerjaan, fokus kita jadi sangat terpusat pada diri sendiri dan apa yang sedang kita alami. Kita tidak lagi hanya menjadi pengamat, tapi kita adalah pemeran utama yang merasakan setiap hantaman, setiap gejolak, dan setiap kerugian yang timbul. Bayangkan sebuah kapal yang sedang dihantam ombak besar. Dari kejauhan mungkin terlihat spektakuler, menakutkan, tapi masih bisa dinilai secara objektif. Namun bagi awak kapal di dalamnya, setiap guncangan adalah ancaman. Setiap deru angin adalah potensi kehancuran, dan setiap gelombang yang menghantam terasa seperti akan menelan mereka bulat-bulat. Perasaan ini diperparah oleh fakta bahwa kita tidak punya kendali penuh atas situasi, dan ketidakpastian ini menciptakan kecemasan yang luar biasa. Kita mulai mempertanyakan banyak hal. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kalau tidak berakhir? Apa yang akan terjadi padaku? Dan serangkaian pertanyaan lain yang menguras energi dan menambah beban di pundak kita. Salah satu alasan utama mengapa badai terasa lebih keras dari dalam adalah karena emosi kita ikut terlibat secara mendalam. Saat kita berada di tengah badai, kita tidak bisa hanya berpikir logis dan objektif. Ada rasa takut, cemas, sedih, marah, frustrasi, dan bahkan putus asa yang campur aduk. Emosi-emosi ini bisa sangat kuat, sampai-sampai mengaburkan pandangan kita terhadap realitas. Apa yang sebenarnya mungkin hanya masalah kecil, bisa terasa seperti bencana besar, karena kita merasakannya dengan seluruh hati dan jiwa kita. Sebagai contoh, jika kita bertengkar dengan pasangan, meskipun pertengkarannya mungkin sepele dan bisa diselesaikan, rasa kecewa atau sakit hati yang kita rasakan bisa membuat seluruh dunia terasa runtuh. Kita mungkin jadi sulit tidur, tidak nafsu makan, dan terus-menerus memikirkan perkataan yang menyakitkan. Bandingkan dengan melihat temanmu bertengkar. Kamu mungkin merasa simpati, tapi kamu tidak akan merasakan gejolak emosi sekuat yang mereka rasakan. Emosi ini punya kekuatan besar untuk memperbesar ukuran masalah di mata kita, membuatnya terasa lebih rumit dan lebih sulit untuk diatasi. Misalnya, jika kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, pikiranmu mungkin langsung melompat ke skenario terburuk. Bagaimana nanti aku bayar cicilan? Bagaimana nasib anak-anakku? Aku ini orang gagal. Padahal mungkin ada banyak opsi lain, seperti mencari pekerjaan baru, mengambil pekerjaan sampingan, atau memanfaatkan tabungan. Namun pikiran yang kacau karena stres membuat kita sulit melihat jalan keluar. Badai juga terasa lebih keras dari dalam karena masalah itu mengancam zona nyaman dan keamanan kita. Manusia pada dasarnya suka dengan stabilitas dan prediktabilitas. Ketika sesuatu yang tidak terduga dan tidak menyenangkan terjadi, itu mengguncangkan fondasi kehidupan kita. Misalnya, jika kamu sakit parah, itu bukan hanya tentang rasa sakit fisik, tapi juga tentang ketakutan akan kehilangan kesehatan, kemandirian, dan mungkin juga harapan hidup. Ini mengganggu rutinitas harian kamu, membuat kamu merasa tidak berdaya, dan memaksa kamu untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Kehilangan pekerjaan, kehancuran hubungan, atau masalah keuangan besar, semuanya adalah ancaman langsung terhadap rasa aman kita. Ancaman ini memicu respons lawan atau lari di otak kita, membuat kita merasa terus-menerus waspada dan stres, seolah-olah kita sedang dalam bahaya fisik yang nyata. Padahal bahayanya mungkin lebih ke arah emosional atau finansial. Stres kronis ini bisa menguras energi fisik dan mental kita, membuat kita semakin rentan dan sulit untuk bangkit. Selain itu, kita punya perspektif yang terbatas saat di dalam badai. Ketika kita berada di tengah-tengah badai, kita hanya bisa melihat apa yang ada tepat di depan mata kita. Kita mungkin kesulitan melihat jalan keluar, atau bahkan menyadari bahwa badai ini sebenarnya akan berlalu. Sama seperti berada di tengah kabut tebal. Kamu hanya bisa melihat beberapa meter di depanmu, dan seluruh pemandangan sekitarnya tertutup. Ini membuat kita merasa terisolasi dan sendirian, padahal mungkin ada banyak orang yang siap membantu, atau pernah mengalami hal serupa dan berhasil melewatinya. Sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan ketika terowongan itu sendiri terasa gelap dan tak berakhir. Misalnya,
Ketika kamu sedang berjuang dengan depresi, sulit sekali untuk membayangkan bahwa suatu hari kamu akan merasa lebih baik, atau bahwa kebahagiaan itu mungkin saja ada. Perspektif yang terbatas ini seringkali membuat kita merasa terjebak dan putus asa. Ekspektasi diri dan tekanan sosial juga berperan besar dalam membuat badai terasa lebih keras dari dalam. Kita sering punya standar yang tinggi untuk diri sendiri, dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita mungkin merasa malu atau gagal karena tidak bisa mengatasi situasi itu dengan sempurna. Ada tekanan dari masyarakat untuk selalu terlihat kuat, sukses, dan bahagia. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mungkin merasa harus menyembunyikannya atau berpura-pura baik-baik saja, yang justru menambah beban mental. Bayangkan seorang CEO perusahaan yang perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Selain tekanan finansial, ia juga merasakan tekanan berat untuk menjaga citra, membuktikan dirinya mampu, dan tidak mengecewakan karyawan dan pemegang saham. Tekanan ini bisa jauh lebih berat daripada masalah keuangannya itu sendiri. Perasaan harus kuat ini bisa menghambat kita untuk mencari bantuan atau berbicara tentang apa yang kita rasakan, sehingga kita jadi memikul beban sendirian. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah kurangnya jarak emosional. Ketika kita melihat orang lain menghadapi badai, kita punya jarak emosional yang memungkinkan kita untuk berpikir lebih kering, menawarkan saran yang objektif, dan melihat berbagai kemungkinan solusi. Kita bisa melihat gambaran besar, karena kita tidak terperangkap dalam pusaran emosi yang sama. Tapi ketika badai itu milik kita, jarak itu hilang sama sekali. Kita terlalu dekat dengan masalahnya, terlalu tenggelam di dalamnya, sehingga sulit untuk mengambil langkah mundur dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ibaratnya, kamu tidak bisa melihat seluruh isi rumah ketika kamu berdiri di tengah-tengah ruang kamu. Kamu perlu keluar dari rumah itu untuk melihat desain keseluruhannya. Begitu juga dengan masalah. Kita perlu sedikit jarak untuk bisa melihatnya dengan lebih utuh dan menemukan jalan keluar. Inilah mengapa seringkali orang lain bisa memberikan nasihat yang sangat baik untuk masalah kita, padahal mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka punya jarak yang kita tidak miliki.